Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa cerdas, siswa hebat, siswa luar biasa. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyajikan materi tentang relay, cara kerja dan aplikasinya. Materi relay ini terkait dengan listrik arus arah kelas 12 semester 1, medan magnet induksi kelas 12 semester 1, alat-alat listrik kelas 12 semester 1. Jadi untuk kurikulum 2013, materi relay yang Bapak sajikan ini sangat terkait dengan 3 materi pokok tersebut. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran yang pertama memahami fungsi relay, yang kedua memahami prinsip kerja relay, yang ketiga kalian dituntut untuk mampu mengaplikasikan relay dalam sebuah rangkaian tertutup. Ini ya yang paling pentingnya. Nah, kita lanjut perkenalan kita dengan relay. Apa itu relay? Nah, nanti kita lihat gambarnya ya. Relay adalah perangkat listrik atau elektronik yang terdiri dari kumparan dan switch atau saklar yang dapat dikendalikan oleh kumparan tadi. Jadi bagian utamanya, bagian otaknya lah, gitu ya. Itu adalah kumparan. Kumparannya akan mengendalikan saklar atau switch. Jadi secara teknis, manfaat relay adalah sebatas switch atau saklar elektronik saja. Ingat nih, pegang baik-baik. Relay itu hanya sebatas switch atau saklar elektronik. Jadi yang dapat dikendalikan oleh rangkaian elektronik. Baik itu sederhana maupun kompleks rangkaiannya. Kalau rangkaian sederhana hanya sebatas ada kabel, ada sumber arus atau tegangan, ada beban. Nah, cukup. Kalau rangkaian yang sudah kompleks bisa dikendalikan dengan IC, transistor, bahkan Arduino, microcontroller dan sebagainya. Gitu ya. Ingat prinsipnya, fungsi dari relay hanya sebatas switch atau saklar elektronik. Nah, hal ini penting Bapak tegaskan karena masih banyak kesalahpahaman bahwa katanya relay mampu meningkatkan daya sebuah alat. Nah, misalkan lampu asalnya redup, kenapa sih pakai relay jadi terang? Katanya dayanya meningkat. Nah, nanti kita bahas apakah betul dayanya meningkat, gitu ya. Kita lanjut. Nah, kalau kalian sudah memahami apa itu relay, kemudian manfaat dari relay, kenapa sih harus menggunakan relay? Demikiannya, kenapa sudah saja pakai saklar biasa? Nah, Bapak mengingatkan kembali ini gambarnya, gambar awannya. Ini artinya, kita menghayal lagi ke masa lampau nih. Kalian masih ingat hukum Ohm? Kemudian daya listrik. Hukum Ohm itu menunjukkan hubungan antara beda potensial atau tegangan dan arus listrik pada sebuah beban atau hambatan. Jadi kalau sebuah hambatan atau beban atau alat apapun itu di dalamnya ada hambatan, dihubungkan dengan tegangan, maka akan mengalirlah arus. Syaratnya dalam rangkaian tertutup ya. Arusnya sebanding dengan besar tegangannya. Contoh, diberi tegangan 12 volt, kalau hambatannya 1 ohm, maka arus yang mengalirnya sebesar 12 ampere. Pak Dedi betul lagi, lihat Pak Dedi. Demikian ya. Nah, apa kaitannya dengan harus menggunakan relay? Nah, kita tahu tembaga atau penghantar yang kita pergunakan itu memiliki batas kemampuan dalam menghantarkan arus. Ingat materi konduktivitas. Nah, sekarang nggak ada materi konduktivitasnya, maka Bapak tidak sertakan di sini. Contoh penampang kabel dalam
luas ya, luas penampang kabel yang luasnya 0,75 mm persegi. Jadi kalau luasnya 0,75 mm persegi berarti diameternya sekitar berapa ya? Ya segitulah. Kalian bisa cari. Luas itu kan rumusnya seperempat pi d kuadrat. Tinggal cari diameternya. Nanti diameternya kecil ya, tidak 0,75 mm. Itu hanya mampu menghantarkan arus 12 ampere. Nah, contoh tadi, kalau kabel tadi dipakai untuk eh, apa? Dengan 12 volt, dia menghantarkan arusnya sebesar 12 ampere gitu ya. Kira-kira begitulah. Kalau kabel yang hambatannya 1 ohm, kemudian diberi 12 volt, menghasilkan arus 1 ampere, nah dia mentok kemampuannya karena kalau kabelnya 0,75 mm, dia pas di 12 ampere. Wah, ini resiko. Tidak boleh menggunakan alat seperti tadi. Dan seterusnya ya, kabel yang luas penampangnya 1 mm, ampernya lebih besar lagi. Kesimpulannya apa? Semakin besar luas penampang dari sebuah penghantar, maka semakin besar pula arus listrik yang mampu dia lewatkan. Nah, sekarang kalau sebuah saklar switch kan itu kecil-kecil tuh penampangnya, maka di balik saklar tersebut biasanya ada spesifikasi teknis. Dia mampu menghantarkan arus berapa? Paling banter lah arusnya, paling sampai 2 ampere, nggak besar. Arusnya kalau yang kecil-kecil gitu ya. Kalau 2 ampere dikalikan 12 volt berarti hanya sebesar 24 watt. Jadi dia hanya mampu melayani beban yang ukurannya 24 watt. Apa ulangi ya? Kalau misalkan sebuah saklar di belakangnya terlihat, oh dia hanya 2 ampere. Berapa watt yang mampu dia layani bebannya? Tinggal kalikan saja tuh daya listrik. Daya itu tegangan dikali arusnya. Berarti tegangannya 12 volt, arusnya 2 ampere. Berarti 24 watt yang mampu dia layani. Gitu ya. Jadi beban yang 24 watt boleh. Nah, dikasih beban yang 100 watt ya jempol, panas pasti gitu ya. Maka dibutuhkanlah relay di sini. Misalkan yang saklar tadi yang kemampuannya hanya 2 ampere, dia harus menghidupkan atau melayani lampu yang 100 watt. Maka tidak boleh langsung, harus menggunakan relay gitu ya. Nah, sampai sana sudah bisa dicerna ya apa itu manfaat atau fungsi dari relay, kenapa kita harus menggunakan relay. Iya, tarik nafas dulu sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita lanjut. Sekarang kita beralih ke jenis relay berdasarkan keadaan sambungannya. Secara umum relay dapat dibedakan menjadi relay NC dan relay NO. Relay NC itu adalah relay dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal itu dalam keadaan tidak terhubung ke rangkaian, tidak diberi arus listrik, maka dia close, tertutup. Kalau tertutup itu artinya nyambung, itu ya. Jadi si throw-nya, bagian pelemparnya sudah nyeklek, sudah nyambung. Kalau normally open, dalam keadaan relay tidak dinyalakan, maka dia si throw-nya, bagian pelemparnya cacat rekna gitu ya. Nah, apa penyambungnya, konektornya atau saklarnya atau switch-nya dalam keadaan terbuka. Jadi kalian harus hati-hati, lihat dulu diagramnya apakah ini relay NC atau relay NO, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau